Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sri Indrayani, berasal dari Malang. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Matematika Universitas Wahidiyah Kediri. Sebagai dosen, saya melaksanakan tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Kemudian di dalam pengajaran saya, setiap semesternya itu ada 12 SKS. Jadi untuk dosen tetap di sini per semesternya wajib mengajar 12 SKS. Nah, mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah matematika ekonomi. Di dalam perkuliahan saya disiplin administrasi, seperti mengumpulkan RPP, RPS, kontrak perkuliahan, itu tetap tepat waktu. Kemudian saya juga tak lupa untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa, seperti di akhir perkuliahan saya memberikan soal baik kuis maupun tes. Tujuan dari soal atau kuis ini adalah untuk memberikan atau mencari nilai dari mahasiswa supaya setiap perkuliahan mahasiswa dapat diukur kemampuannya, karena di sini nilai itu sangat penting. Jadi saya juga disiplin dalam mengumpulkan nilai harian, kemudian nilai UTS dan nilai UAS, karena di Universitas Wahidiyah Kediri ini termasuk salah satu kampus yang tertib administrasi. Demikian pengalaman saya di bidang pengajaran di kampus Universitas Wahidiyah Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita tasyafan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya absen dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Nadia? Nadia kemana? Sakit, oke. Kemarin sudah membaca literasi di perpustakaan belum? Sudah. Alhamdulillah kalau tuntas. Oke, sebelum saya mulai di sini saya sajikan sebuah gambar. Ya, di situ ada orang, kemudian ada uang, kemudian ada angka. Angka ini merupakan simbol dari matematika. Dan saya minta kalian per masing-masing kelompok ya mengasih atau memberikan tuangan pikiran dari masing-masing kalian. Bisa dimulai dari kelompok 1. Ya. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Usahakan semua mahasiswa memberikan pendapat. Ya. Oke. Menurut saya, setiap orang itu dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, ataupun konsumsi, itu selalu menggunakan ilmu matematika. Kita juga mengenal bahwa matematika adalah ratunya ilmu. Jadi semuanya itu dengan konsep matematika. Jadi untuk bisa mengelola, terutama kalau itu ada gambar uang, ya, kita bisa mengelola uang itu juga dengan menggunakan ilmu matematika. Oke, silakan selanjutnya. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar di depan ini?
Kalau menurut saya itu yang menggambarkan ada gambar orang itu digambarkan seorang pedagang kaki lima. Terus membelikan kebutuhan-kebutuhan untuk berjualannya. Nah, di situ seorang pedagang itu mampu menghitung keuntungan maupun kerugiannya untuk berdagangnya tersebut. Walaupun dianya basicnya pedagang kaki lima. Oke, pendapat yang bagus. Silakan untuk Melati, apa yang Anda pikirkan? Menurut saya itu dengan matematika orang bisa melacak dan meminimalisir resiko masalah keuangannya. Itu saja? Oke. Sekarang Amida, apa yang Anda pikirkan tentang gambar? Menurut saya, matematika itu bukan hanya dari pendidikan saja. Jadi matematika bisa berada dalam segala aspek kehidupan, walaupun bukan dalam keluarga yang berpendidikan. Tetapi matematika bisa berguna untuk perhitungan dalam pendapatan dan pengeluaran sebuah keluarga. Next, apa yang Anda pikirkan? Menurut saya, manusia itu kan makhluk sosial yang pasti saling membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan dalam memenuhi kebutuhannya, sekarang itu digunakan yang namanya alat tukar, yaitu uang. Nah, dalam alat tukar itu pasti kan ada, dalam uang itu bernilai. Untuk menentukan nilai segini dapat barang ini, itu memerlukan matematika untuk mengelola dan memanage dalam kehidupan. Oke, dari beberapa masukan, ya semuanya benar ya. Dari sini kan ada gambar uang, kemudian ada matematik, kemudian ada orang. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita pungkiri ya, bahwa semua orang hidup perlu uang. Betul? Betul. Nah, jadi di sini terkait dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, bahwasanya dalam ilmu matematika itu tidak hanya dibahas dalam dunia pendidikan saja, tapi dalam kehidupan baik pribadi, kelompok, kemudian dalam perusahaan maupun pedagang kaki lima tadi ya. Jadi semua itu membutuhkan atau memerlukan ilmu matematika. Jadi di sini ilmu matematika itu cakupannya sangat luas sekali, ya. Notabene mereka tidak mengacam pendidikan, ya. Kalau kebanyakan ibu rumah tangga yang dulu, mungkin kalau saat ini minimal sekolah wajib 9 tahun ya. 9 apa 12? 12. Kalau ibu-ibu zaman dulu, kan mereka untuk bersekolah saja itu sangat susah, iya kan? Nah, jadi di sini, tetapi buat ibu-ibu dalam memperbelanjakan uangnya, memperbelanjakan uang dari hasil suaminya, ibu itu juga membutuhkan ilmu matematik. Walaupun dia tidak sekolah, tapi ibu itu juga tidak secara tidak langsung juga menggunakan ilmu matematika. Buat apa? Kalau misal katakanlah pendapatan seorang suami itu 100.000, ya kan? Dalam seharinya, berapa uang yang harus dibelanjakan buat beli apa? Buat beli beras, kemudian buat beli sayur, buat beli susu dan lain-lain. Kemudian berapa uang yang harus dibelanjakan buat kebutuhan anaknya, untuk jajan misalkan, untuk biaya sekolah, dan sisanya untuk ditabung. Jadi di sini semua aspek kehidupan itu membutuhkan suatu ilmu matematika. Jadi konsepnya di sini bahwa ilmu matematika itu tidak hanya dipelajari dalam dunia pendidikan saja, tapi mencakup semua aspek kehidupan. Jadi cakupannya luas di sini ilmu matematikanya. Di sini tadi adalah pengertian dari uang, matematik, sama orang. Sebelum kita masuk ke materi. Baik anak-anak, setelah kita tahu bahwa kehidupan kita itu membutuhkan uang, bisa memanage uang supaya hidup kita sejahtera, maka kita akan memasuki ya tentang pelajaran
pencarian akar persamaan linear. Nah, di sini pencarian akar persamaan linear itu ada 3 ya, penyelesaian dengan cara substitusi, kemudian eliminasi dan determinan. Dan masing-masing nanti ini kan saya buat kelompok 1 ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok nanti menyelesaikan soal yang saya berikan. Kemudian masing-masing kelompok nanti juga membuat soal dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan cara ketiga ini. Ya, paham? Oke. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi pada masing-masing kelompok. Kemudian nanti kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan pada masing-masing tugasnya ini. Dari sini pengerti? Oke. Ini adalah cara-caranya, kemudian permasalahannya adalah ini. Silakan didiskusikan, waktunya 10 menit. Mungkin ada yang sudah selesai sebelum 10 menit. Kelompok 1, siap? Oke. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya tentang soal tersebut, kemudian menyajikan soal uraian, yaitu soal cerita. Silakan. Yang tadi soal nomor 1, silakan dipresentasikan. Nanti kalau ada pertanyaan, teman kelompoknya silakan membantu ya. Silakan dijelaskan, kemudian nanti kelompok lain silakan menyanggah. Dari kelompok 1 memakai cara substitusi. Substitusi di sini, jadi kita harus menentukan nilai salah satu variabel dari 2 persamaan. Bisa milih dari sini atau sini. Menentukan nilai salah satu variabel antara X atau Y. Dari sini dilihat dari persamaan yang gampang kan, yang bisa dipindah X. Nah, jadi seperti ini. X-nya kita tentukan dulu. X-nya 4-nya kita pindah ruas. Dari sini, paham? Nah, Gimana kelompok yang lain? Setelah ketemu X sama dengan 23 min 4Y. Setelah ketemu nilai X, kita kembali ke persamaan yang awal. Jadi kita substitusikan, kita masukkan nilai X-nya.
Dari sini kan tadi kan 2X plus 3Y sama dengan 21. Nah, di sini kita masukkan nilai X-nya. Jadi 2 dikali 23 min 4Y plus 3Y sama dengan 21. Di sini dikalikan 2 dikali 23, 2 dikali min 4Y. Hasilnya 46 min 8Y plus 3Y sama dengan 21. Ini Y dan Y sama variabelnya bisa dioperasikan, jadinya 46 min 5Y sama dengan 21. 46 karena ini kan bisa dipindah ruas. Ini dipindah ke sini, jadi 46 min 21 sama dengan 5Y. 25 sama dengan 5Y. Nilai Y-nya berarti 25/5. Nilai Y-nya ketemu. Nah, dari sini nilai Y-nya sudah ketemu. Setelah itu kita cari nilai X-nya. Nah, kita masuk kembali ke sini lagi. X sama dengan 23 min 4Y. Nah, tadi kan nilai Y-nya sudah ketemu. Jadi tinggal dimasukkan 23 min 4 kali nilai Y-nya kan 5. Berarti 4 kali 5. Hasilnya 23 kurangi 20, X-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk akar persamaan substitusi itu Y-nya ketemu 5, kemudian X-nya ketemu 3. Mungkin dari kelompok 1 memberikan sanggahan dulu. Dari kelompok lain? Kelompok 1 ada tambahan, silakan. Jadi yang dimaksud cara substitusi itu dengan apabila ada dua persamaan 1 dan persamaan 2. Kita harus bisa menyelesaikan salah satu persamaannya dulu dengan menemukan nilai X atau nilai Y, salah satu di antara dua variabel dalam persamaan tersebut. Setelah itu kita substitusikan atau kita masukkan dalam persamaan yang lainnya, sehingga nanti apabila dioperasikan akan dihasilkan atau diketahui nilai X atau Y-nya, kemudian disubstitusikan lagi seperti sebelumnya. Intinya cara substitusi itu dengan memasukkan nilai yang sudah ketemu. Oke. Mungkin dari kelompok 3 ada sanggahan? Sanggahan? Oh, kelompok 2 ada sanggahan? Kalau sudah dari penyajian kelompok 1 tentang pencarian akar persamaan linear dengan cara substitusi bisa dipahami? Bisa, oke. Nah, ini kan termasuk soal yang saya beri, kemudian untuk soal ceritanya sudah didiskusikan? Oke, kalau sudah silahkan dipresentasikan untuk soal ceritanya. Oke, silakan gantian. Oke, silakan dijelaskan untuk ini. Sebelumnya saya memberikan pengantar. Jadi substitusi in English is substitution. All the meaning is substitution adalah pergantian. Jadi menggantikan. Hanya diganti-gantikan gitu loh. Kayak di sepak bola itu substitution player. Jadi pergantian pemain saja. Jadi di sini hanya diganti-gantikan, tidak dihilangkan. Di sini diambil contoh 7 kilo gula ditambah dengan 2 kilo tepung dengan harga Rp105.000 dan 5 kilo gula ditambah 2 kilo tepung seharga Rp83.000. Apabila ibu ingin membeli 3 kilo tepung dan 1 kilo gula, berapa uang yang dibutuhkan? Diibaratkan gula itu X dan tepung adalah Y.
Ini aja permisalan kalau mau hati kita. Jadi 7x plus 2y sama dengan 105.000. 5x plus 2y sama dengan 83.000. Di sini langsung digantikan 2x pindah ruas ke 2x tetap, 5x pindah ruas menjadi min. Setiap angka maupun variabel pindah ruas berubah menjadi kebalikannya. Jika min berubah menjadi plus, jika plus berubah menjadi minus. Kemudian 7x sama dengan 83.000 min 5x sama dengan 105.000. Kemudian dikurangkan 7x dikurangi 5x, jadi 2x sama dengan 105. 83.000 pindah ruas menjadi minus 83.000. Dijumlahkan menjadi 2x sama dengan 22.000. Jika ada angka dengan variabel, bila pindah ruas menjadi dibagikan, ya. Jadi 22.000 per 2, jadinya x sama dengan 11.000. Di sini sudah ketemu satu variabel. Jadi kita tinggal mencari variabel y. Nah, ini tinggal dimasukkan 5x plus 2y sama dengan 83.000. Langsung dimasukkan variabel x-nya sudah ketemu. Jadi 5 kali 11.000 plus 2y sama dengan 83.000. 5 dikalikan 11 jadinya 55.000 plus 2y sama dengan 83.000. Kemudian 2y nya turun, 55.000 pindah ruas menjadi minus 55.000. Bila dijumlahkan 2y sama dengan 28.000. Kemudian 2 nya pindah ruas jadinya per, jadi 28.000 per 2 sama dengan y 14.000. Sudah. Tadi ibu membutuhkan gula 1 kilo dan tepung 3 kilo. Gula harga 1 kilo 11.000, tepung sekilo harga 14.000, dan ibu membutuhkan 3 kilo tepung. 14.000 dikalikan 3 jadinya 42.000. Bila dijumlahkan dengan 11.000 hasilnya 53.000 rupiah. Sudah, itu saja. Mungkin ada sanggahan dari masing-masing kelompok. Kelompok 2 paham? Kelompok 3 sudah. Oke, kalau sudah silakan dilanjut untuk kelompok 3, determinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang cara yang terakhir ya, itu namanya determinan. Determinan seperti yang ini, cara intinya yaitu dijadikan bentuk matriks, kemudian
mencari determinannya adalah AD min BC. Jadi kan AD dikurangi B kali C. Dari hasil model matematika 2X plus 3Y sama dengan 21 dan X plus 4Y sama dengan 23, itu dimasukkan ke model matematika matriks ya. 2 baris pertama yaitu X, baris pertama X dan baris kedua Y. Kemudian ini anggap saja Z, itu 21, 23. Lah, untuk mencari nilai X dan nilai Y, itu kita mencari DX dan DY. DX itu apabila kita anggap ini baris X dan baris Y. Untuk mencari DX, itu baris X-nya digantikan dengan Z. Jadi, baris X-nya dihilangkan, Z-nya dimasukkan. 21, 3, 2, 3, 4. Kemudian untuk mencari Y, itu baris Y-nya yang dihilangkan digantikan dengan Z. Jadi 2, 1, 2, 1, 2, 3. Kemudian cara selanjutnya ya dilakukan cara determinan dari bentuk matriks yang sudah ditentukan tadi, dilakukan cara determinan, yaitu AD min BC. Jadi dari teman-teman pastinya tidak perlu dijelaskan ya masalah AD min BC sama dengan sampai berapa sampai menjadikan 15 dan 25 kan sudah paham. Nah, untuk menemukan nilai X dan nilai Y dari determinan X dan determinan Y ini, lah itu pertama kita mencari determinan intinya dulu, yaitu dari baris X dan baris Y. Itu kita cari determinannya untuk sebagai pembaginya di X dan di Y nanti. Jadi kan kita cari D itu tadi hasilnya 5 ya. Kemudian dari kita bentuk determinan X tadi itu menghasilkan 15. Sedangkan determinan Y itu menghasilkan 25. Lah, untuk mencari DX dan Y berarti DX per D. Masukkan saja nilainya 15 per 5 sama dengan 3. Kemudian yang DY 25 per 5 sama dengan 5. Dari cara ketiga ini berarti kan dapat dipercayai kalau seumpamanya tadi cara pertama dan cara kedua X-nya 3, Y-nya 5. Kemudian untuk menggunakan cara determinan ini hasilnya tetap sama. Determinan ini benar ya caranya. Mungkin bisa diterima, tidak perlu ditanyakan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1, 2, 3. Jadi di sini intinya kita akan mencari variabel X dan Y dengan berbagai cara. Yang pertama substitusi, eliminasi, kemudian determinan, dan terbukti bahwa variabel X dan Y-nya itu nilainya sama. Jadi untuk mencari variabel X dan Y dengan pencarian akar persamaan linier itu nggak hanya dengan satu cara saja, tapi ada dengan 3 cara. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Enggak? Oke, cukup paham ya untuk penjelasan dari masing-masing kelompok. Kita akhiri dulu. Jadi di sini intinya kesimpulannya bahwasanya untuk ilmu matematika itu tidak hanya dalam dunia pendidikan saja, namun di dalam dunia misalkan aspek kehidupan yang lain itu membutuhkan matematika. Ya. Jadi ilmu matematika itu cakupannya luas, nggak hanya di pendidikan saja, tapi dalam aspek kehidupan juga membutuhkan matematika. Oke, sekian dari perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan lagi untuk para mahasiswa, jangan lupa datang ke tasyafan dan istighosah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.